Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsia Dwi Rianti dengan nomor NIM 18720500094 dari Fakultas Pendidikan jurusan Pendidikan Ekonomi di semester 3 di Universitas Pentasakti Bekasi, dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Joni SSOS MM selaku mata kuliahnya yaitu sosial media. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai sosial media. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hukum sosial media. Nah, sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE hadir pengguna media sosial, banyak yang khawatir. Dalam undang-undang ini pada awalnya untuk melindungi kepentingan negara, publik, dan swasta dari kejahatan cyber atau cybercrime. Saat itu ada pasal yang mengenai defamation atau pencemaran nama baik, perbedaan agama, dan ancaman online. Menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hingga 30 November 2020 mencapai 324 kasus. Spirit UU IT seharusnya untuk menciptakan rasa aman bagi semua orang di media daring, tapi kini UU IT ini banyak memakan korban. Jadi, karena itulah, untuk itu hakim perlu melakukan sebuah penemuan hukum dengan cara konstruksi dan interpretasi. Jadi, penemuan hukum sesuai dengan kapasitas ini masing-masing sehingga menimbulkan suatu konteks pemaknaan terhadap pelanggaran kesusilaan bisa beda. Paradigma berpikir hakim juga berbeda. Sebagai gambaran, ancaman hukuman itu atas pelanggaran pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah penjara paling lama yaitu 4 tahun dan denda paling banyak yaitu 750 juta. Jadi sementara itu, ancaman hukum atas pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak yaitu 1 miliar. Karena adanya tersangka yang dikenakan tuduhan atas pasal ini biasanya langsung ditahan oleh pihak kepolisian. Nah, baik, di sini ada juga etika sosial media. Nah, kata etika ini berasal dari bahasa Yunani yang yaitu ethos, yang artinya adalah wujud dari kebiasaan. Jadi hal-hal yang disoroti sebagai etika itu adalah sebuah perbuatan seseorang atau sikap seseorang dan tindakan seseorang. Jadi, secara istilah itu etika merupakan sebuah norma, aturan, tata cara, dan pedoman seseorang dalam bertingkah laku. Nah, dengan berjalannya waktu, teknologi juga semakin berkembang pesat. Saat ini hampir sebagian besar orang bisa saling berbagi informasi serta berkomunikasi secara langsung dengan menggunakan sebuah media sosial. Karena apa? Karena dengan adanya internet, maka mereka lebih menghemat waktu dan biaya dalam penggunaannya. Jadi kita juga berikan kebebasan agar bisa berkomunikasi dengan siapapun. Namun sering disalahartikan di sini bahwa kebebasan itu bukan berarti tanpa etika. Alangkah baiknya kita menggunakan sebuah etika. Jadi etika itu harus kita perhatikan dalam menggunakan jejaring sosial. Tidak sedikit permasalahan sosial yang terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam beretika dalam sosial media. Nah, justru itu para pengguna terkadang dibutakan oleh berita yang tidak benar akibat dari hasutan yang beredar pada media sosial. Berikut beberapa pentingnya mengenai etika bermedia sosial yang perlu diterapkan. Yang pertama itu ada etika dalam berkomunikasi. Sebelum kita berkomunikasi, kita harus menggunakan etika yang baik.
Nah, pada saat kita melakukan sebuah komunikasi dengan memanfaatkan media sosial, biasanya kita itu banyak cenderung melupakan etika dalam berkomunikasi. Jadi hal ini dibuktikan dengan banyaknya kata-kata kasar yang kerap kali kita muncul pada melakukan percakapan melalui jejaring sosial. Dan baiknya sengaja maupun tidak disengaja. Alangkah baiknya apabila sedang melakukan suatu komunikasi pada jaringan internet menggunakan bahasa yang sopan dan layak. Nah, yang kedua ini ada hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Nah, alangkah baiknya ini apabila kita tidak menyebarkan sebuah informasi yang mengandung unsur sara atau suku, agama, dan ras, serta pornografi pada jejaring sosial. Biasakan untuk menyebar hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Hindari juga mengupload sebuah foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, foto kecelakaan lalu lintasan maupun foto kekerasan dalam bentuk lainnya. Dan jangan menambah kesedihan pada keluarga korban dengan menyebarluaskan foto kekerasan, karena mungkin saja itu salah satu dari keluarga berada di dalam foto yang Anda share. Dan juga jangan mengajarkan generasi muda mengenai hal-hal kekerasan melalui foto kekerasan yang diupload secara terang-terangan pada media sosial. Nah, yang ketiga tuh ada koreksi cek kebenaran berita. Nah, sebelum kita koreksi cek kebenaran berita, saat ini tentu tidak jarang kalau kita menemukan sebuah berita yang menjelekkan salah satu pihak di media sosial. Nah, hal ini terkadang bertujuan dengan menjatuhkan nama pesaing dengan menyebarkan berita yang hasil rekayasa. Maka dari itu, sebagai pengguna media sosial dituntut agar lebih cerdas saat menangkap sebuah informasi. Jadi, apabila Anda ingin menyebar informasi tersebut, alangkah baiknya dan bijaknya jika Anda melakukan cross check terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut. Nah, yang keempat ini ada menghargai hasil karya orang lain. Dalam saat menyebarkan informasi baik dalam bentuk foto, tulisan maupun video milik orang lain, maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Dan jangan membiasakan diri untuk serta mengcopy paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut. Nah, yang kelima, ada jangka terlalu menggumbar informasi pribadi. Dengan baiknya Anda harus bersikap bijak dalam menyebarkan sebuah informasi mengenai kehidupan pribadi atau privasi Anda saat sedang menggunakan media sosial, dan jangan terlalu mengumbar informasi pribadi Anda, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah Anda. Nah, di sini ada sosial media analis. Nah, sosial media analis ini adalah sebuah bagian dari analis sosial yang merupakan suatu proses pengumpulan data dari percakapan pada media digital. Data ini kemudian kita proses menjadi wawasan terstruktur yang mengarahkan pada keputusan bisnis yang lebih mendorong oleh informasi dan meningkatkan sentralitas pelanggan untuk merek dan bisnis. Jadi sosial media analis ini adalah sebuah seni dan sains untuk menggali sebuah wawasan tersembunyi yang berharga dari sejumlah besar data media sosial semi terstruktur dan tidak terstruktur untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang diinformasikan dan berwawasan luas. Dengan menggunakan alat ini dan teknik yang canggih, sedangkan seni digunakan untuk menafsirkan dan menyelaraskan wawasan yang diperoleh tujuan dan sasaran bisnis. Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil analis yang optimal, seseorang perlu menguasai keduanya, yaitu untuk membantu proses analisis. Anda dapat menggunakan beberapa berbasis website yang akan membantu Anda memonitor sebagai optimal aktivitas online marketing yang Anda lakukan di media sosial. Jadi aplikasi ini merupakan yang untuk memudahkan Anda dalam memantau aktivitas dalam sosial media. Baik, di sini juga ada kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan. Nah, jadi media sosial ini
atau disebut dengan jejaring sosial, yaitu menyita perhatian masyarakat Indonesia karena khususnya para remaja. Kenapa? Karena media sosial ini dinilai bisa menjadi wadah bagi karya opini dan tanggapan, bahkan media untuk mengekspresikan keadaan yang terjadi. Pemerintah sendiri sudah mengatur penggunaan media sosial dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik dan pengaturannya mengenai perbuatan yang dilarang. Namun, perilaku remaja masih sering bertentangan dengan undang-undang tersebut. Buktinya itu media sosial digunakan untuk remaja menyebarkan gosip atau fitnah, mencemarkan nama baik orang dan membuli orang lain dan sebagainya. Jadi perilaku agresi verbal ini adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh remaja di media sosial dengan cara menuliskan wacana atau opini yang diunggah di media sosial, seperti melukai, menghina, membuli, menyebarkan gosip, memfitnah. Sedangkan konsep diri adalah sebuah cara pandang yang menyeluruh tentang dirinya, yang meliputi kemampuan yang dimiliki, perasaan yang dialami, kondisi fisik dirinya maupun lingkungan yang terdekat. Jadi pengambilan data ini untuk mengungkapkan dua variabel di atas menggunakan skala konsep diri dan agresi verbal yang disusun untuk menggunakan pendekatan teoritik. Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antar konsep diri dengan agresi. Nah, dari hasil penelitian dan analisis ini di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan negatif antar konsep diri dengan agresi verbal pada remaja penggunaan sosial. Adanya hubungan negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi konsep diri maka semakin rendah agresi verbal. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah konsep diri maka semakin tinggi agresi verbal. Nah, baik, di sini juga ada saran. Nah, saran ini kita berdasarkan sebuah penelitian dan pembahasan yang telah saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah yang diberikan untuk remaja, khususnya itu untuk remaja. Karena apa? Untuk mengembangkan sebuah konsep diri yang positif untuk bisa mengurangi kecenderungan melakukan agresi verbal di media sosial dengan cara menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar dan menerima keadaan dirinya dengan baik. Yang kedua yaitu orang tua. Kenapa orang tua? Karena orang tua itu mengembangkan sebuah konsep diri anak melalui keterbukaan dan menjaga komunikasi, sehingga mampu membangun konsep diri untuk tidak melakukan agresi verbal di media sosial. Nah, yang ketiga itu ada tenaga pendidik. Kenapa tenaga pendidik? Karena pendidik itu diharapkan untuk bisa memahami perilaku yang dapat memicu agresi verbal dan mencegah murid-muridnya untuk tidak melakukan agresi verbal di media sosial. Nah, yang keempat itu peneliti. Nah, peneliti itu apabila ia ingin melakukan sebuah penelitian yang sama dengan penelitian yang ini, diharapkan dengan memperoleh hasil yang belum kita temukan dalam penelitian ini dan menambah variabel lainnya agar dapat lebih bervariasi yang berhubungan dengan agresi verbal. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.